lengkap? Alhamdulillah lengkap. Oke. Gak ada yang izin TBK? Nggak ada. Sudah cukup. Tidak bisa. Oh, Nggak bisa. Iya. ikut simak aja udah. Nggak bisa mbak udah. Oh, SNBP? Iya, Oh, mau. ya udahlah di sini aja. Oke ya. Sebenarnya kenalin aku Zahra. Hari ini kita akan belajar tentang jantung. Yang utamanya adalah yang bagian eksternalnya ke bagian luarnya. Nanti yang bagian lain-lain kalian pelajarin di kelas lain. Nah, kalau kita ngomongin jantung bagian eksternal atau bagian luar, dia itu yang paling bisa dilihat nih ketika kita melihat jantung. Itu adalah si pembungkus dari jantung atau disebut dengan Perikardium. perikardium. Betul. Perikardium dia ada dua lapisan, yaitu ada perikardium yang Fibrosum sama yang serosum. serosum. Perikardium fibrosum seperti namanya, berarti dia tersusun atas jaringan ikat fibrus, yang dimana dia ada jaringan ikat padat atau longgar? Padat. Berarti sifatnya adalah Irregular. kuat dan keras. Berarti kalau kayak gitu dia kuat dan keras, fungsinya adalah untuk dia menjadi fiksator biar jantung itu dia tidak bergerak-gerak berpindah-pindah. Bentar ya, belum nyalain timer. Oke, terus kalau yang kedua adalah si perikardium yang serosum, berarti dia tersusun atas jaringan seros. Dia nanti ada terbagi lagi jadi dua lapisan, ada yang lamina, visceral, sama yang parietal. Yang mana yang luar, mana yang dalam? Visceral dalam. Ya, yang parietal yang luar. Kalau yang visceral disebut juga dengan epikardium, betul. Terus perikardium ini ya kan juga jaringan hidup kan, dia butuh suplai nutrisi nih agar dia tetap hidup. Nanti suplai nutrisi atau arteri yang akan memberikan nutrisi ke perikardium ada arteri Koronaria. apa? Koronaria. Apa? Perikardio Nika. atau kembali dia bentar. Iya benar, arteri perikardiofrenika. Terus kalau misalkan untuk inervasinya dia dari nervus phrenikus. Dia berasal dari segmen berapa? C 35. C3 sampai C5. Kalau yang ke perikardium C3 sampai C5. Kalau yang T1 sampai T5 itu yang ke jantungnya langsung. Nah, aku lupa. Itu diingat-ingat ya, yang inervasi, yang nervus phrenikus itu kayaknya beberapa kali keluar. Terus kita lanjut ke ini. Kalau kita ngomongin jantung, pemeriksaan jantung itu kan biasanya menggunakan stetoskop atau yang disebut dengan pemeriksaan auskultasi. Nah, auskultasi itu kita mendengarkan apa sih sebenarnya? Bunyi jantung kan. Nah, bunyi jantung itu dia terjadi karena apa? Jadi bunyi jantung apa? Katanya Penutupan atau tutup aja atau buka aja? Tutup. Kita tutup. Oke. Jadi gini. Ketika jantung ini itu dia memompa jantung dan menerima jantung, itu kan dia ada ruangan-ruangannya nih, ada 4 ruangan ya kan, yang dimana 4 ruangan ini masing-masing akan mempunyai katup. Nanti bunyi jantung itu akan terbagi jadi 2, ada bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 terdengar ketika sistol apa diastol? Sistol, betul. Kalau sistol berarti itu jantung memompa darah keluar atau jantung menerima darah masuk ke dalam? Sistol berarti keluar. Ingat ya, tekanan darah sistol akan selalu lebih besar daripada diastol. Karena apa? Karena jantung itu memompa darah keluar. Nah, ketika jantung memompa darah keluar, berarti katup apa yang terbuka, katup apa yang tertutup? Ya, yang terbuka adalah si semilunar karena jantung akan mengalirkan darah menuju ke aorta dan juga ke arteri pulmonalis. Kalau yang semilunar ini terbuka berarti katup yang atrioventrikular akan tertutup. Tadi kita ingat ketika sistol berarti kita mendengar bunyi jantung yang pertama. Berarti bunyi jantung pertama ini dia terdengar ketika katup atrioventrikular tertutup. Ingat ya, bunyi jantung itu dihasilkan karena penutupan dari katup. Kita bisa dengar loop itu karena katupnya tertutup. Gitu. Terus yang kedua, ketika bunyi jantung yang kedua, yaitu ketika sistol apa diastol? Diastol. Berarti kebalikannya. Katup mana yang terbuka, katup mana yang tertutup?
Ya, atrioventrikular terbuka, semilunarnya tertutup. Berarti kita mendengarkan katup apa nih? Katup Di yang penutupan semilunaris. katup yang pulmonal sama aorta. Nah, nanti itu juga bisa kita gunakan untuk menentukan kelainan apa yang terjadi pada jantung. Misal nih, ketika kita mendengarkan saat dia sistol, terus kita mendengar ada suara jantung tambahan. Harusnya kan luk duk gitu doang kan. Itu bisa aja luk duk duk gitu. Ada kayak suara tambahannya. Nah, itu berarti disebabkan karena kesalahan dari penutupan katup gitu. Tergantung nih kita dengarnya dari sistol apa diastol. Kalau kita dengarnya sistol, berarti kan tadi yang harusnya menutup adalah si atrioventrikular. Berarti kemungkinan katup yang bermasalah adalah si atrioventrikular. Nah, terus tadi ada 4 lokasi auskultasi. Ini akan sedikit berbeda dari batas jantung. Kita bahas dulu dari batas jantungnya dulu. Kalau batas jantung bagian atas itu ada di mana aja? SIC 2, linea Parasternalis. Parasternal dextra sama sinistra. Terus yang bagian bawah ada SIC 4, linea Parasternalis. dextra. Terus kalau yang sini adalah SIC 5, linea Midclassicularis sinistra. Oke. Yang 3 lainnya itu sama, kecuali satu, yaitu si katup yang tripuspid. Dia itu agak geser dikit. Jadi dia didengarkannya ada di SIC 4, linea parasternal sinistra. Jadi kalau tadi kan batasnya di parasternal sinistra kan, dia agak geser dikit gitu. Terus ya udah sih. Kalau misalkan nanti buat kelainan katup, kalian akan belajar di blog atas ya. Ini sebatas tahu aja kalau misalkan mendengarkan bunyi jantung 1, bunyi jantung 2 itu apa yang kita dengarkan dan apa kemungkinan katup yang mengalami kerusakan jika terdapat bunyi jantung tambahan atau adanya murmur gitu. Terus selanjutnya adalah untuk ligamentum dari yang memfiksasi dari jantung. Ada berapa? 4. Ada apa aja? Perikardiaka, sternoperikardiaka, Terus ya vertebro, perikardiaka. Terus satu lagi adalah perikardio, frenica. Oke, ingat-ingat ya, dia itu nama ligamen itu adalah gabungan dari nama dia tuh perikardium berhubungan sama apa. Jadi di sini dia ada perikardium yang berhubungan dengan diafragma atau dengan fren. Ya, nama lainnya diafragma itu adalah frenica. Namanya berarti perikardiaka, frenica atau frenoperikardiaka. Terus kita geser ke sini, dia menghubungkan antara perikardium dengan sifoideus. Berarti namanya adalah sifoperikardiaka. Terus kita naik ke atas nih. Ini menghubungkan ke sternum. Berarti dia namanya adalah sternoperikardiaka. Tapi jangan lupa, dia di bagian atas. Berarti namanya di ketambahan superior. Terus yang terakhir ini adalah si vertebroperikardiaka. Berarti dia menghubungannya ke vertebra. Terus ini kita lanjut ke yang namanya sebentar. Ini ada sinus perikardii. Tadi kan kita perikardium itu ada yang namanya perikardium serosum kan. Perikardium serosum ini nanti kayak akan melipat gitu loh, membentuk sebuah refleksi ya, atau kayak ya lipatan gitu atau ruang. Nanti ada 2. Ada yang transversus atau transversalis sama yang oblik. Kalau yang oblik itu dia kayak cuman suatu ruangan yang nanti dia tuh ya udah buntu gitu aja. Sedangkan kalau yang transversalis dia tuh akan bisa menghubungkan antara kanan dan juga kiri. Dia ada fungsinya adalah ketika ada pembedahan terus kayak dibutuhkan untuk aliran darah dari jantung ini dihentikan nih sementara. Nanti biasanya digantikan oleh mesin ini aliran darah ke seluruh tubuhnya. Nah, nanti dokter itu akan memasang klem di sini karena ini kan bisa dilalui itu kan. Nanti bisa diklem gitu. Di pembuluh darah besarnya tuh dipasang klem agar dia menghentikan aliran darah. Terus udah tadi untuk apex dan juga dari basis udah tahu kan apex itu yang bagian mana? Basis adalah yang bagian atas. Kenapa kok apexnya itu di bawah sedangkan basisnya di atas? Ingat ya, kalau apex itu belum tentu titik teratas. Jangan diartikan apex adalah titik teratas. Kalau mudah untuk mengingatnya, apex itu adalah titik yang paling
tajam atau titik yang paling runcing. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin pulmo nih, apex pulmo kan ada di atas. Kalau yang lainnya juga apexnya tuh kebanyakan ada di atas. Kenapa kok core itu ada di bawah? Karena apex itu adalah titik yang paling runcing. Apex dari core dia ada di sebelah sini, ada di bawah. Dia akan menghadap ke panggul atau panggul bagian kiri. Sedangkan kalau basis dia akan menghadap ke Bahu kanan. atau bahu kanan lah, atau bahu bagian kanan. Terus udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain? Responsi, Mbak. Aduh, kalau yang sinistra lagi apa? Yang eksternal tuh paling ini. Apa sih tadi yang lokasi-lokasi SIC. ya, atau enggak batas-batas, atau enggak ligamennya ini tadi. Itu pakai preparat ini apa sih? Kalau ada preparatnya bakal pakai preparat, tapi kalau misalkan nggak ada preparatnya pakai gambar. Terus ini deh, ini kan dia kelihatan nih ada pembuluh darahnya. Ada yang tahu nggak ini pembuluh darah apa? Coba jangan dipegang situnya, pegang bawah atau ke patah. Pengen. Guys. Ini sinistra. Asli terus diklastinisasi. Ya, diklastinisasi. Ada arteri apa? Coronaria dextra, coronaria sinistra. Ya, betul. Sekalian coba cabang-cabangnya. Damar, kas pahamar. Yang ini yang marginalis dextra bukan? Yang ke belakang ini. Jujur aku juga kurang hafal kalau arteri kecil-kecilnya. Terus yang ke ini depannya ya, ini kan bagian wait. Ini silakan difoto kan ada kemungkinan dia keluarnya di preparat ini. Kayak misalnya ditunjuk ini arteri apa gitu. Bang, kalau saya mau tanya pertanyaan dari kelas lain boleh Bang? Apa? Tadi itu kan udah sebenarnya yang di kosnya kan kalau di arteri kita tuh kan ada yang true terminal sama yang fungsional terminal. Belakang. Kalau fungsional terminal itu kan yang dia ada anastomosisnya. Kan kalau anastomosisnya berarti katakanlah salah satu arterinya keblok dia masih bisa dapat aliran. Oh, iya. Nah, tapi ada nggak maksudnya Ini. suatu kondisi di mana walaupun dia ada percabangan tapi Naik ya. nggak ngalir. Kalau itu aku belum pernah denger dan belum pernah. Cuma nanti langsung tanya ke Yusuf aja. Siapa tahu dia pernah ngebaca. Mbak mau nanya deh. Itu preparat yang itu apa? Ini paru. Yang itu Itu buat apa? arteri venanya kan? Iya, jadi paru itu sebenarnya kan dia tuh padat kan. Iya. Kalau kalian menganggap paru itu adalah sebuah rongga kosong, itu salah karena dia itu sebenarnya padat dan penuh dengan pembuluh-pembuluh darah. Kalau misalkan jaringan-jaringan ikatnya dia tuh dibuang dan disisain arteri pembuluh darahnya, dia tambahnya akan seperti ini. Jadi dia nggak Oh iya. nggak ada yang kuat misahin satu-satu kecil-kecil. Berarti tadi trakea tuh di mananya Mbak, di belakang atau di depan jantung? Trakea. Trakea nggak ada. Mau fotoin gimana? Ini preparat kan? Ini deh cabang dari arcus aorta. Ini apa? Oh yang itu. Iya benar ya. Iya. Ada proximity. Kalau yang ini Truncus brachiocephalicus. yang ada truncus brachiocephalika, dia yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Jadi Ini kan yang kanan kan? Iya ya. Kok ini? ini nggak cuma yang Ya ini truncus, ini yang apa? ini yang subclavian yang kartu iya Yang paling pojok ini apa? paling mau jadi subclavian Subclavial. Ini coba dicocokin sama yang ini. iya lah. Ya ini subclavia, ini carotis communis, ini truncus brachiocephalicus. Terus nanti brachiocephalika bakal cabang jadi Iya. ya, betul. Terus nanti karotis bakal cabang lagi jadi karotis komunis bakal cabang jadi Eksterna interna. interna kemana? Interna ke otak, Kalau yang eksterna ke wajah,
lidah. Ya, terus kalau yang subclavia, terus turun ke terus kalau yang ini nih arteri koronaria, dia cabang dari Aorta ascendens. terus kalau yang ini aorta Descendens. dia bakal turun dan kasih ya ke abdomen, ada nanti Abdomen ada sama abdominal, terus nanti cabang lagi 2 ke kaki. Udah. iliaca communis dextra sinistra. Tapi kayak waktunya kurang gitu ya, yang lain itu loh Mbak, kayak kurang waktunya, kayak masih Nanti kalau pengen bahas misalkan banyak. kalian masih bingung, masih ada pertanyaan, kalian tuh boleh banget buat ngechat asistennya, karena itulah fungsi dari asisten. Karena kan kalau misalkan kalian nanya langsung ke dokter kan kemungkinan jawabnya kecil kan, makanya ada asisten tuh ya buat ditanya-tanya. Jadi nggak usah sungkan kalau misalkan mau ngechat langsung. Kayak misal kamu bingung nih materi yang dijelasin sama Mas Yusuf, chat aja dia, Mas Yusuf mau nanya tadi materi yang dijelasin kurang paham gini gitu. Kalau nggak punya nomornya nggak? Minta, berusaha. Kalau bisa Ya, siapa itu aja semua sebelum punya. ya, sebelum jam 8 atau mentok jam 9. Kalau misalkan besok responsi terus kalau tiba-tiba kalian belajar udah 8:30 nih, terus kalian bingung nih beneran nggak bisa, ya kalau misalkan kalian udah kenal itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu ya kan misalnya kita kan punya kegiatan masing-masing ya, takutnya juga nggak kebales gitu. Jadi jangan sungkan kalau mau nanya, kalau nggak punya nomornya minta aja ke PJ-nya, terus mereka punya nomornya, atau enggak di Raul kayaknya ada nomornya deh. Ya kan, ya nggak usah sungkan guys, karena emang itu fungsi dari asisten. Kalau misalkan kalian ngerasa sungkan ke angkatan 23, bisa ke 24, kalau 24 kan lebih deket kan angkatannya, siapa tahu lebih nggak suka, tanya aja daripada tersesat di